Ada istrinya yang bernama Aisyah. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, saya mau tanya bagaimana akhlak Rasul. Apa kata Aisyah? Jawabannya singkat, padat, diplomatis. Kata Aisyah, jemaah sekalian, khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, jemaah sekalian. Sahabat nanya, Al-Quran yang mana ini? Surah apa, ayat berapa? Aisyah menjawab, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa kata Aisyah? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Rasulullah kalau salat khusyuk. Kalau kita bukan khusyuk, khusut. Ibu-ibu lagi sholat enak-enak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Tahu-tahu di depan rumah paket nyampe. Berubah pikiran. Aduh, lagi nggak megang duit, suami belum pulang. Berubah kehusuannya, betul? Susah kita buat khusyuk, jemaah sekalian. Makanya kita diperintahkan, ada hukum syariat mengatakan, saudara, disitulah hukumnya sholat berjamaah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat penting. Sholat berjamaah. Oh, Bapak, Pak, Bu, si hidup. Nabi nih pernah, jemaah sekalian, ke Masjidil Haram. Nabi punya sahabat yang bernama Sya'ban. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa nama sahabat Nabi? Sya'ban. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sya'ban. Padahal rumah Sya'ban dari Masjidil Haram ke rumahnya ditempuh dengan berjalan kaki selama 3 jam. Kira-kira kalau seandainya kita jalan 3 jam, jalan kaki ini dari sini kemana nih 3 jam? Oh benar, lama amat itu. Ya, jalan 3 jam, saudara, para jamaah sekalian. Itu rumah Sya'ban ke Masjidil Haram 3 jam perjalanan. Tapi Sya'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Setiap hari, para jamaah sekalian. Setiap Rasulullah masuk Masjidil Haram, Sya'ban sudah ada. Cuma beda memang Sya'ban. Karena rumahnya jauh, saudara, ibu para jamaah sekalian, Sya'ban itu kalau sampai ke masjid, dia selalu duduknya itu kalau nggak di tiang dekat tembok, biar gampang senderan. Kan ada juga tuh orang nyampe ke masjid, jamaah masih kosong, tapi yang dia cari tiang sama tembok. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat nih, jamaah datang lebih awal, tapi dia senangnya nyender di tiang, nyender di tembok, berarti itu keturunannya ngong Sya'ban, jamaah sekalian. Tidak ada di situ. Ya. Jadi kalau Rasulullah masuk, dilihat sama Rasulullah ada Sya'ban di situ, ada di tiang, ada di tembok. Karena memang rumahnya jauh, dia perlu istirahat. Suatu ketika, para jamaah sekalian, ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram, para jamaah sekalian, noleh ke kanan, noleh ke kiri, depan, belakang, tidak ada Sya'ban ditemukan di Masjidil Haram. Kemana ini Sya'ban? Biasanya ada di sini. Tanya sama sahabatnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban jatuh sakit. Jatuh sakit. Jadi jatuh sakit, bukan sakit gara-gara jatuh, bukan. Jadi jatuh sakit. Kemudian Rasulullah selesai sholat, dicari itu, datang ke rumah Sya'ban. Begitu sampai di rumah Sya'ban sedang menangis, jemaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Wahai Sya'ban, kenapa engkau menangisi penyakitmu, wahai Sya'ban? Kenapa penyakit kau tangiskan, wahai Sya'ban? Apa kata Sya'ban? Ya Rasulullah, saya bukan menangisi penyakit saya, tapi saya menangis kenapa rumah saya tidak lebih jauh dari masjid. Ya. Oh begitu Sya'ban? Iya, karena saya diperlihatkan oleh Allah pahala sholat berjamaah. Semakin jauh melangkah, semakin besar pahalanya. Saya kepengen, kenapa saya bersedih? Kenapa rumah saya tidak lebih jauh dari masjid? Kalau seandainya rumah saya lebih jauh dari masjid, mungkin pahala saya jauh lebih banyak yang saya dapatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya rumah yang paling beruntung adalah
rumah yang paling beruntung adalah rumah yang rumahnya dekat masjid, dia mau berjamaah. Rumah yang beruntung. Rumah yang beruntung, ya, rumah itu dekat dengan masjid, dia mau sholat jamaah. Itu beruntung. Tapi yang paling beruntung adalah rumah yang rumahnya jauh dari masjid, dia mau sholat itu paling beruntung. Rugi kalau seandainya rumah jamaah sekalian, yang paling rugi ini rumah yang jauh dari masjid, dia nggak mau sholat jamaah. Tapi yang paling rugi adalah rumah yang dekat dengan masjid, dia tidak mau sholat berjamaah. Sekarang saya tanya, jamaah sekalian, di sini ada nggak rumahnya dekat masjid? Banyak. Ada nggak rumahnya dekat musola? Banyak. Banyak nggak yang rumahnya dekat masjid, dekat musola, malas sholat jamaah? Banyak tidak? Banyak. Mana orangnya jauh sekali? Ya Allah, mudah-mudahan. Kalau kita mau mencontoh akhlak Rasulullah, satu para jamaah sekalian, dari ibadahnya. Terutama apa? Ibadah sholat berjamaah. Sekarang saya tanya, siap tidak siarkan sholat jamaah? Siap siarkan masjid? Siap siarkan musola? Siap siarkan masjid? Siap siarkan musola? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi para jamaah